Kiamat merupakan sebuah kepastian dan wajib diimani oleh setiap muslim. Meskipun kapan persisnya kiamat akan terjadi tidak diketahui, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tanda-tanda berakhirnya dunia ini. Hingga kini terdapat pula tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepercayaan atas datangnya hari kiamat merupakan salah satu kepercayaan yang fundamental dalam Islam. Percaya bahwa kiamat akan datang bahkan menjadi salah satu rukun iman. Nah, melalui Al-Quran keimanan tersebut diisyaratkan, misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang mana artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tak sekali menjelaskannya tentang kedatangan hari kiamat, yang mana dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27 dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, semua yang ada di atasnya, yaitu bumi, itu akan binasa. Akan tetapi, wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dari dulu hingga kini dan di masa yang akan datang, atau tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi saat ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi lainnya adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan salah satu tanda kiamat adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase akhir zaman yang telah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Pertama, wafatku. Kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Ketiga, wabah kematian yang menyerang kalian, bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Keempat, melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak rela menerimanya. Kelima, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. Keenam, dan terjadi perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar atau bangsa Romawi, namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Kedua, kerusuhan dan huru-hara di mana-mana. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bakal terjadinya kerusuhan dahsyat yang harus diwaspadai dan dihindari. Kerusuhan ini berkaitan dengan datangnya hari kiamat. Isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan Ibnu Katsir dalam An-Nihayah Fitan wa Ahwal Akhir Az-Zaman, yaitu Mukhtasar Nihayah Al-Bidayah, yang mana Ibnu Katsir menyandarkan hal ini pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya akan terjadi huru-hara di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang mendekatinya, maka huru-hara itu akan menariknya lebih dekat. Maka dari itu, barang siapa mendapatkan di sana suatu benteng atau tempat berlindung lainnya, maka berlindunglah di situ. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud dari hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa semakin dekat kiamat akan banyak terjadi fitnah, ujian dan kekacauan, kerusuhan, perang saudara, konflik terjadi di hampir setiap negara, baik karena perebutan kekuasaan, ekonomi atau ideologi. Ketiga, pemimpin yang zalim dan tidak amanah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kiamat. Sahabatnya bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, banyak koruptor, pemimpin zalim yang berkuasa di pemerintahan juga merupakan salah satu tanda kiamat yang telah terjadi di masa kini. Dan hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka akan dipilih hingga yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Perjanjian-perjanjian dan amanah mereka telah bercampur tidak menentu dan mereka berselisih. Maka mereka seperti ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merenggangkan jari jemarinya menunjukkan keadaan mereka yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, pemimpin yang tidak adil menyebabkan masyarakat menderita dan berontak, sehingga karena hal tersebut terjadi banyak konflik, dan hal ini sudah terjadi di banyak negara, dan bahkan hingga saat ini dan di masa depan, dan juga bahkan di negara ini pun sudah terjadi. Keempat, kematian.
Salah satu tanda kiamat kecil yang telah terjadi adalah kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, termasuk juga manusia, dan hal ini juga telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, bila salah seorang mati, maka sesungguhnya kiamat telah tiba. Hadis riwayat Dailami. Kemudian kelima, bulan yang terbelah. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi fenomena yang mengagetkan, yakni bulan terbelah. Rasulullah SAW yang membelah bulan sebagai bukti mukjizat sebagai nabi. Dan hal ini telah diterangkan dalam sebuah surat Al-Quran, yaitu telah dekat datangnya saat kiamat itu, dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Keenam, tanah Arab menjadi hijau. Salah satu tanda kiamat kecil lainnya adalah tanah Arab yang dikenal tandus, gersang, dan berupa gurun pasir yang panas akan berubah menjadi hijau. Dan belakangan ini kabarnya terjadi hujan, salju, bahkan tumbuhnya pohon-pohon di tanah Arab. Dan hal itu bermunculan silih berganti setiap tahunnya. Dan perlu diketahui fenomena tersebut adalah salah satu tanda kiamat, sebagaimana yang telah tertera dalam hadis Muslim yang berbunyi, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, munculnya nabi-nabi palsu. Nah, nabi palsu ini banyak muncul di masa kepemimpinan Abu Bakar dan bahkan hingga saat ini juga. Dan hal ini juga telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang mana telah memprediksi perihal nabi palsu ini. Dan hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ke-8, munculnya api dari Hijaz. Tanda kiamat kecil lainnya yang telah terjadi adalah kemunculan api yang sangat besar dari Hijaz atau yang dikenal dengan Madinah. Cahaya api itu bahkan bisa terlihat hingga kota Busra yang berada di Syam atau di masa kini dikenal sebagai Suriah. Api itu muncul di suatu lembah yang panjangnya sekitar 4 farsakh atau 4 mil dan menyala sampai 1 bulan namanya. Fenomena ini terjadi pada tahun 654 Hijriah. Akibat fenomena ini, seseorang pengendara unta bisa terus melakukan perjalanan meski pada malam hari, saking terangnya api itu. Dan juga hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, hari kiamat tidak akan tiba sampai ada api yang keluar dari tanah Hijaz, sehingga leher unta yang di Busra bisa terlihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, hilangnya ilmu serta munculnya beragam fitnah dan pembunuhan. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan tanda kiamat lainnya, yaitu kemunculan fitnah secara masif di dunia yang disertai dengan hilangnya ilmu dan merajalelanya pembunuhan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Nabi SAW bersabda tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj, yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10, penaklukan Baitul Maqdis. Nah, penaklukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Baitul Maqdis pernah ditaklukkan 2 kali dari kekuasaan Romawi, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan ditaklukkan kembali pada masa Daulah Ayyubiyah. Dan kelak tempat menjelang kiamat, atas izin Allah, Baitul Maqdis ini akan kembali ditaklukkan kembali oleh kaum muslim dari orang Yahudi, hingga pepohonan dan bebatuan bisa berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini dia di belakangku, ada orang Yahudi, kemari dan kalahkan dia. Ke-11, wafatnya ulama dan orang soleh. Hal ini seperti yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, meninggalnya ulama adalah musibah yang tidak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagiku daripada meninggalnya satu ulama. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Waktu yang berlalu semakin cepat. Tanda kiamat berikutnya adalah waktu yang dirasakan cepat berlalu. Nah, kini dengan kemudahan yang ditawarkan kehidupan modern, membuat kita dapat melakukan banyak pekerjaan dalam sekali waktu. Hal tersebut membuat waktu yang kita jalani terasa semakin cepat berlalu. Hal tersebut juga sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlangsung begitu cepatnya. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti seminggu, 1 minggu seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kedipan mata. Hadis riwayat Ahmad. Ke-13, pertumpahan darah yang semakin banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia ini tidak akan hilang hingga datang suatu masa yang penuh dengan pembunuhan dan kekacauan. Hadis riwayat Muslim.
Nah, maksud dari hadis ini adalah maksudnya perang dan konflik terjadi di berbagai belahan dunia, baik karena kepentingan politik, ekonomi, atau agama. Hal tersebut bahkan dari dulu hingga sampai saat ini pun masih juga terjadi, yang mana membuktikan bahwa memang benar ada tanda-tanda kiamat yang telah terjadi saat ini. Ke-14, semakin banyaknya bencana alam. Di antara tanda-tanda kecil kiamat yang diungkapkan oleh para ulama banyak sekali. Yang disebutkan di sini juga sebagian tanda-tanda tersebut telah tetap berdasarkan as-sunnah bahwa ia termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Dan dalam hal ini dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan ada hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Nah, selain itu hadis lain juga menjelaskan diriwayatkan dari Salamah bin Nufail As-Sakuni radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuturkan hadisnya, dan sebelum kiamat ada dua kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selain itu dalam hal ini juga sebenarnya Al-Quran sudah memperingatkan, yang mana dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang artinya Allah berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya. Quran Surat Yusuf ayat 107. Dan juga selain itu penjelasan hadis dan Al-Quran, di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu tanda kiamat adalah banyaknya gempa bumi dan bencana alam lainnya. Allah juga memperingatkan manusia untuk tidak merasa aman dari azabnya. Ke-15, wabah. Nah, masih merujuk pada hadis dalam poin pertama, wabah penyakit yang menyebar ke seluruh negeri hingga menyebabkan kematian juga merupakan salah satu tanda kiamat yang sudah terjadi di masa kini. Dan bahkan yang terbaru, wabah besar yang menyerang umat manusia di seluruh dunia hingga menyebabkan banyak kematian adalah virus COVID-19. Dan bahkan akhir-akhir ini juga dikatakan bahwa sudah mulai ada lagi tanda-tanda penyebaran virus tipe baru yang sepertinya akhir-akhir ini telah diberitakan. Dan demikian adalah pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dari dulu hingga kini dan di masa yang akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.